Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiem Farozikin dengan NIM 20605110160 yang menjelaskan sedikit tentang soal 1 praktikum struktur data yang telah saya kerjakan. Soal pertama tentang jenis array. Ada dua jenis array, yaitu array unordered dan array ordered. Array ordered adalah array yang memiliki elemen yang disimpan secara berurutan. Contohnya di sini. Saya akan menjalankan program saya. Nah, di sini berurutan. Jadi 15, 30, 45, 53, 66, 77, 79, 81. Jadi berurutan. Sedangkan array unordered adalah array yang memiliki elemen yang disimpan secara tidak berurutan. Saya contohkan di sini, misal. Nah, 66-nya ini tidak berurutan. Jadi harusnya 66 berada antara 53 dan 77, tapi di sini berada pada akhir, jadi tidak berurutan. Bagaimana cara menurutkannya? Nah, di sini saya ada kode yang akan saya jelaskan sedikit, yaitu saya beri nama metode itu dengan nama insert order. Pada metode ini terdapat parameter yang bernama value yang bertipe integer. Nah, value ini contohnya adalah 66 ini, angka yang akan dimasukkan. Dan posisi ini adalah posisinya, menyimpan posisi. Di sini ada perulangan yang dimana ada variabel i dengan nilai 0, yang kemudian jika misal i itu tidak lebih besar daripada n elemen, maka dia akan terus naik nilainya. Jadi ke 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian ada percabangan. Jika misal value atau yang dimasukkan itu tidak lebih besar daripada array yang memiliki indeks i, maka value itu posisinya berada pada indeks tersebut. Jadi contoh jika misal nilainya 66 dan itu tidak ada yang lebih besar di dalam array itu, ada yang nilainya lebih besar daripada 66, maka value yang dimasukkan itu akan menuju ke urutan indeks array yang nilainya itu ada yang lebih besar darinya dan lebih kecil darinya. Misal di sini 66 dia lebih kecil daripada 77 tapi lebih besar daripada 53, maka 66 ini akan menuju ke array dengan indeks keempat, mengambil tempat dari 77 ini. Kemudian jika misal yang dimasukkan value-nya lebih besar dari semuanya, misal 90, maka dia otomatis akan ke n elemen, nilai posisinya berada pada n elemen atau tempat paling tinggi atau yang paling besar. Kemudian di sini ada increment untuk menggeser ini indeksnya, jadi indeksnya ditambah. Kemudian di sini ada perulangan juga dengan decrement. Ada variabel i yang nilainya sama dengan n elemen atau jumlah indeks array. Kemudian itu jika tidak lebih besar daripada posisi, maka dia akan didecrement. Di sini ada misal array dengan indeks i sama dengan array dengan indeks i min 1. Jadi misal array dengan indeks 5, array dengan indeks 5 ini kan aslinya diisi 79, tapi dia karena ada 66 ini maka diisi oleh 77 yang pada awalnya itu berada pada indeks ke i min 1, jadi 5 min 1 yaitu 4. Kemudian posisi ini untuk menyimpan. Kemudian untuk soal kedua, di sini ada tentang binary search dan linear search. Linear search adalah mencari nilai pada array tetapi satu persatu, jadi tidak efisien. Kemudian ada binary search yang mencarinya itu, jadi array itu dibagi dua, kemudian dicari pada dua bagian itu, kemudian jika tidak ada dibagi dua lagi dan dicari lagi hingga dapat. Nah, pada soal ini saya akan menjelaskan tentang metode yang menjelaskan tentang itu. Di sini ada metode find dengan parameter k yang bertipe integer. Di sini ada deklarasian, ada batas awal, math, dan batas akhir. Batas awal bernilai 0, saya inisiasi 0, kemudian batas akhir adalah panjang
array di min 1. Kemudian di sini ada perulangan while di mana batas awal tidak lebih besar daripada batas akhir. Jadi kemudian diinisialisasi juga math ini nilainya adalah batas awal ditambah batas akhir dibagi 2, dan ini merupakan rumus dari binary search. Kemudian di sini ada percabangan array yang berindeks medium itu sama dengan k, kemudian dikembalikan dengan nilai true. Ada pengembalian true. Kemudian jika misal array dengan indeks math itu lebih kecil daripada k, maka batas awal sama dengan math ditambah 1. Jika misal selain dari di atasnya atau array dengan indeks math itu lebih besar daripada k, maka batas akhir sama dengan math dikurangi 1. Itu juga pengembalian false. Saya akan mencoba menjalankan programnya. Di sini dengan programnya. Nah, di sini adalah mencari tadi. Jadi dimasukkan dulu, diinsert dulu kan, dimasukkan dulu nilai arraynya, kemudian dicari. Jadi saya mencari 25 dan 25 itu ada di dalam array tersebut, maka terusnya ditemukan. Contohnya lagi, saya mencari 90. Nah, 90 ditemukan karena ada nilai 90 di dalamnya. Dan itu lebih simpel daripada linear search. Kemudian di sini ada soal ketiga, saya disuruh menjelaskan tentang program yang telah saya ketik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini adalah tentang storing object, yaitu menyimpan objek dalam array. Jadi di sini ada 3 kelas, yaitu data array up, dan kelas mahasiswa. Pada kelas data array ini terdapat metode-metode yang berguna untuk menyimpan, kemudian mencari, dan lain-lain. Di sini yang pertama ada konstruktor. Kemudian di sini ada metode find dengan parameter search name bertipe long. Kemudian di sini ada metode insert dengan parameter name, nama, asal, yang dimana nama dan asal bertipe string dan name bertipe long. Di sini juga ada increment. Kemudian ada metode delete yang berparameter set name. Di sini ada perulangan juga. Metode i diinisialisasi kemudian perulangan. Jika misal i tidak lebih besar daripada n elemen, maka dinaikkan terus nilainya. Kemudian di sini juga ada jika misal array mahasiswa dengan indeks i get name sama dengan nilainya sama dengan set name, maka berhenti. Kemudian juga ada perulangan. Di sini ada metode delete ini berfungsi untuk menghapus data. Kemudian display array ini digunakan untuk menampilkan data. Kelas data array up ini digunakan untuk menampilkan atau mencetak data. Jadi data-data, semua data ada dalam sini. Kemudian kelas mahasiswa ini sebagai cetakannya. Misal di sini saya jalankan programnya. Nah, telah terlihat bahwa ada beberapa name, nama, dan asalnya. Jadi misal mencari name dengan name ini, maka akan keluar nama Agung, asal Madiun. Kemudian jika dihapus, maka data nama, asal, serta name yang name-nya dimasukkan ini juga akan terhapus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.